warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ning Lestari dari program Asisten Perawat Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 fisioterapi, yaitu patah pada tulang belakang. Pengertian: selain ditopang oleh kedua kaki, salah satu penopang tubuh yang penting lainnya adalah tulang belakang atau spine atau vertebrae. Bagian ini sangat penting dalam fungsi jalur persyaratan tubuh yang menyalurkan informasi dari dan ke syaraf pusat atau otak. Demikian pentingnya jalur persyaratan ini, maka kita tak boleh menganggap sepele atau remeh. Bila kita temukan penderita yang mengalami perlukaan pada punggung atau bagian belakang tubuhnya. Patah tulang belakang. Patah tulang belakang tidak seperti jenis patah tulang anggota tubuh yang lain. Hal ini mengingat efek patah tulangnya yang dapat mengakibatkan kelumpuhan menetap pada anggota tubuh di bawahnya jika terjadi kerusakan di spinal cord atau jalur saraf. Tulang belakang yang mengalami perlukaan akan didapatkan salah satu kondisi Tulang belakang yang mengalami perlukaan akan didapatkan salah satu kondisi sebagai berikut. 1. Patah tulang belakang. Yang kedua, salah letak atau pergeseran lempeng antar ruas tulang belakangan karena mengalami penekanan. Yang ketiga, terkilir pada bagian tulang belakang. Gejala patah tulang belakang. Gejala ini berbeda-beda tergantung tingkat keparahan dan lokasi cedera, meliputi 1. Nyeri punggung atau leher, mati rasa atau kesemutan, kejang otot, kelemahan, perubahan buang air kecil dan besar. Kelumpuhan adalah hilangnya gerakan lengan atau kaki dan dapat mengindikasikan cedera saraf tulang belakang. Tidak semua patah tulang menyebabkan cedera saraf tulang belakang dan saraf tulang belakang jarang terpatahkan sepenuhnya. Adapun beberapa gejala yang umum muncul pada penderita cedera saraf tulang belakang adalah kehilangan kemampuan mengendalikan gerak, mengalami hipotensi, sakit kepala, kehilangan kendali pada proses buang air kecil atau besar, mengalami gangguan pernafasan, batuk, pingsan, posisi kepala yang tidak normal, dan terdapat bagian tubuh yang terasa sakit atau nyeri. Dan yang terakhir, kehilangan indera duduk di mana kepala atau bokong sebagai tumpuan tubuh waktu jatuh. Adapun faktor resiko yang pertama, 1. Tulang belakang patah dapat secara signifikan meningkatkan resiko Anda mengalami patah tulang belakang. Yang resiko seiring waktu, beberapa tulang yang patah dapat mengganggu susunan tulang belakang, membuatnya melengkung ke depan atau bungkuk. Kelengkungan ke depan ini bisa menjadi begitu jelas sehingga keseimbangan Anda terpengaruh dan rongga dada akan tertekan, membuat sulit untuk bernafas, makan, atau tidur dengan benar. Faktor risiko lain meliputi usia, jenis kelamin, dan gaya hidup. Tes yang sering digunakan. Yang pertama, fotoragen. Pencitraan ini biasanya dilakukan apabila terdapat dugaan bahwa terjadi cedera saraf tulang belakang pada pasien yang mengalami kecelakaan. Juga berfungsi untuk mendeteksi masalah lain pada tulang belakang seperti tumor atau patah tulang. Yang kedua, CT scan. Tes ini berfungsi menampilkan gambar yang lebih baik dari fotoragen dalam menunjukkan adanya kelainan pada tulang belakang. Gambar yang dihasilkan CT scan adalah dari beberapa sudut pandang sehingga memudahkan dokter dalam mendeteksi suatu kelainan. Yang ketiga, MRI. Tes ini menggunakan energi magnet dan gelombang radio dalam menghasilkan gambar. Berfungsi sama seperti CT scan, digunakan untuk memudahkan dokter dalam mengamati kondisi tulang belakang. Komplikasi yang terjadi: 1. Gangguan buang air besar, gangguan buang air kecil atau infeksi saluran kemih, pneumonia atau infeksi paru, penggumpalan darah, otot yang tegang, nyeri yang tak kunjung hilang. Adapun pencegahan dari pasca jatuhnya tulang belakang, yaitu umumnya cedera saraf tulang belakang terjadi karena kecelakaan. Maka dari itu, pencegahan yang dapat dilakukan adalah 1. Berkendara dengan aman dan patuhi rambu lalu lintas yang ada. Yang kedua, gunakan perlengkapan keselamatan selama berkendara dan berolahraga. Gunakan perlengkapan keselamatan saat melakukan aktivitas luar ruangan seperti
menyelam, diving, panjat tebing, konsultasikan resiko dan cara meminimalkannya dengan instruktur yang berpengalaman. Berhati-hatilah dalam beraktivitas dengan memperhatikan keadaan sekeliling terutama saat di kamar mandi. Jika melihat seseorang mengalami kecelakaan dan berpotensi menderita cedera saraf tulang belakang, berikut adalah hal-hal yang Anda lakukan. 1. Hindari menggerakkan tubuhnya karena dapat memperburuk kondisi. Yang kedua, segera hubungi rumah sakit. Yang ketiga, letakkan handuk atau kain tebal di kedua sisi leher agar lehernya tidak bergerak. Apabila masih sadar, beritahu korban untuk tidak bergerak. Lakukan pertolongan pertama, misalnya menghentikan pendarahan yang terjadi dengan membalut dan menekuk luka menggunakan kain bersih. Sekian informasi dari saya yang saya jelaskan, ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.